Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Muzakar Fandi dari program studi Tasawuf dan Filosofi Fakultas Usul dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang, atau lebih tepatnya saya akan menceritakan sedikit sejarah tentang Syekh Maulana Zainal Abidin atau lebih dikenal dengan Sunan Dalem. Merupakan putra pertama Syekh Maulana Ainul Yakin atau dikenal Sunan Giri bin Syekh Maulana Ishaq. Beliau merupakan sultan kedua dari Kesultanan Giri Ketanton tahun 1428 Saka yang mendapatkan amanah menggantikan Sunan Giri yang wafat. Sunan Dalem mulai memegang penerapan di Giri Ketanton pada tahun 1506 Masehi atau sezaman dengan Sultan Trenggana di Kesultanan Bintaro. Pada masa itu pula terjadi peristiwa pendudukan kota kerajaan Majapahit oleh pasukan Islam pada tahun 1527 Masehi. Tidak banyak sumber sejarah yang dapat dirujuk untuk mengetahui secara lengkap tentang kehidupan dan kebijakan politik saat memegang amanah di Giri Ketanton. Namun ada tradisi lokal di Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik yang beliau tinggalkan sampai saat ini menjadi tradisi yang dinisbahkan kepada Sunan Dalem, yakni buka puasa dengan kolak ayam yang dilaksanakan pada tanggal 23 Ramadan atau lebih dikenal dengan istilah Sangri. Tidak dijelaskan alasan hijrah Sunan Dalem dari Giri ke Gemeng, namun dikisahkan bahwa sekitar tahun 1535 Masehi penguasa menduduki pusat kekuasaan Islam di Giri. Sesudah kelompok kecil orang Cina Islam di bawah pimpinan Panji Laras dan Panji Liris mendekat Mongon dikalahkan oleh orang-orang dari pedalaman. Sunan Dalem memerintahkan Jagopati sebagai pimpinan pasukan Giri untuk menghentikan pertempuran. Selanjutnya Sunan Dalem hijrah ke Gemeno pada saat itu diperintah Ki Dang Pali atau persetujuan Syekh Mangati, yaitu beliau adalah paman Sunan Dalem. Di sisi lain, orang kafir menguruh dari kerajaan Gamba atau lebih tepatnya di daerah Pasuruan dari selatan tersebut berusaha membuka dan merusak makam Sunan Giri. Akan tetapi suatu kawanan lebah keluar dari dalam makam yang memaksa serta memporak-porandakan orang-orang kafir yang tersebut meninggalkan makam Sunan Giri dan kembali ke Sunggurah. Setelah kembali ke Giri, Sunan Dalem meminta agar dibuatkan makam untuk Syekh Grigis di sebelah timur
makam Sunan Giri, juru kunci yang terbunuh oleh pasukan kafir. Sebagai ungkapan terima kasih kepada masyarakat Gemeno, Sunan Dalem mendirikan pembangunan masjid dengan atap bertingkat 3 oleh masyarakat sekitar disebut Masjid Dipan. Dalam catatan sejarah disebutkan Sunan Dalem wafat pada tahun 1545 dan dimakamkan di sebelah barat makam Sunan Giri. Selanjutnya Kesultanan Giri Kedanten diamanahkan pada Sunan Sedomargi untuk menjadi Sultan Giri ketiga. Kurang lebih pastinya Sunan Sedomargi itu adalah putra dari Sunan Dalem. Dan mungkin itu saja untuk sejarahnya yang saya bisa tangkap. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menceritakan balik sebelum Sunan Dalem, yaitu putra dari Sunan Giri. Saya akan menceritakan singkat tentang Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan meninggal tahun 1506. Dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedanten yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedanten sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nama aslinya yaitu Prabu Satmata Maulana Ainul Yakin. Gelarnya yaitu Sunan Giri. Nasabnya itu bin Maulana Ishak Pasai. Lahir Jaka Samudera 1443, Blambangan, Mojopahit. Meninggal 1506 sampai 1521. Giri Kedanten di daerah Giri Kedanten, Demak. Dimakamkan di Kebomas, Gresik. Nama lain dari Sunan Giri yaitu Raden Paku. Sunan Giri I Prabu Satmata Sang Hyang Girinata. Kebangsaannya yaitu Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Pekerjaannya yaitu Mufti Wali Songo ketiga, pendiri Giri Kedanten. Nasinya itu Sunni, murid dari Sunan Ampel, yaitu mertuanya sendiri. Terus Maulana Ishak dan Maulana Ishak, dia berguru pada Sunan Ampel, yaitu
mertuanya sendiri, mertuanya, terus Maulana Ishaq, yaitu orang ayahnya, Sunan Bonang, dan guru-guru lainnya. Pendahulunya itu setelah Kertabumi lengser, Guri Kedanton lepas dari Majapahit. Penerusnya yaitu Sunan Kidul. Istri beliau adalah Dewi Murtasiyah, yaitu putri Sunan Ampel, dan Dewi Warda. Keturunannya dari pernikahan dengan Dewi Murtasiyah yaitu Ratu Gigi Gugusan, yaitu memiliki beberapa anak. Yang pertama yaitu Sunan Dalem, Ratu Gedegukusan, Sunan Tegawangi, Nyai Ageng Selulur, Sunan Kidul, Nyai Ageng Sawo, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Sedangkan keturunan dari hasil pernikahan dengan Dewi Warda yaitu Pangeran Parsibata Satiroh Dayat. Untuk orangnya yaitu Syarif Yakub dan Retno Sebat. Nama Giri sendiri yang digunakan oleh Sunan Giri dalam menamakan tempat tinggalnya di Gresik itu diambil dari nama tempat ibu kota kerajaan Blambangan saat itu. Kota Giri saat ini menjadi sebuah kecamatan di Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk keluarga Sunan Giri yaitu Sunan Giri memiliki beberapa nama lain, yakni Raden Paku, Raden Satmata, Sanghyang Giri, Nata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Jaka Samudra. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishaq, seorang mubalik Islam dari Malaka, dengan Dewi Sekardatu atau Dewi Sadoti, putri Prabu Menak Sembanyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Di saat kelahiran bayi, Sunan Giri dituduh sebagai biang keladi masalah atau wabah yang melanda di Blambangan. Blambangan oleh Pati Bajul Sengata. Pati Bajul Sengata menyarankan Prabu Menak Sembunyu untuk membunuh putra dari Dewi Sekardatu. Namun upaya itu tidak terjadi sebab Sunan Giri dilarung ke Laut Blambangan oleh ibunya sebagai aksi penyelamatan dari rencana pembunuhan dari Senopati Blambangan. Saat di tengah laut antara Blambangan dan Gili Manuk, bayi anak Dewi Sekardatu itu diselamatkan oleh awak kapal bernama Abu Hurairah, anak buah dari Nyi Ageng Pinapatih dari Gresik, janda kaya raya bekas istri Koja Mahdum Sambardar
Peristiwa itu ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dari bukunya History of Java. Jadi kekuatan